saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, walaupun pada saat itu saya tidak bisa terima ya. Ternyata proses Tuhan membentuk saya itu membuat saya luar biasa ya Bu ya. Nah ketika depresi, saya pengen mati. Tetapi ketika saya kena kanker, saya agak beda ya. Tapi terus terang, tangan suami dan anak-anak saya sangat kuat untuk tarik saya lagi. Ayo mami, mami pasti bisa. Tangan kuat itu adalah yang membuat saya bilang, saya harus hidup, saya harus kuat, saya harus bangun, saya harus mulai mengarahkan dan memfokuskan bukan ke kankernya, bukan ke penyakitnya, tetapi pada pengobatannya. Dan saya bersyukur. Selamat pagi sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com, membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap. Ya saudaraku, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pagi yang indah yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, dalam acara orkestra, obrolan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita. Puji nama Tuhan buat saudara yang sudah bergabung sejak pagi tadi. Dan tiba saatnya kita akan segera menyambut host kita yang luar biasa pagi ini. Saya serahkan, sudah hadir sini Pastor Yakub, sudah ada juga Ibu Teti dan Ibu Valencia Maria. Siapa yang akan memulainya? Mungkin saya serahkan sama Pastor Yakub dulu. Silakan ya Pastor Yakub untuk mungkin mengawali acara kita. Silakan. Ya, selamat pagi teman-teman semua yang ada di Zoom maupun di radio pada hari ini, dan kita bersyukur kita masih tetap ada di dalam acara orkestra. Saya berterima kasih juga buat Ibu Helena Lili yang sudah bergabung dengan kita sebagai narasumber. Dan pagi ini posisi saya masih ada di rumah sakit, jadi sebentar saya ada dalam acara tindakan CT scan. Jadi saya mau serahkan kepada Ibu Teti Suryani untuk memimpin kita punya acara. Ya, saya serahkan sekali lagi kepada Ibu Teti. Silakan Bu Teti. Iya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio Good News, Good People semuanya. Semoga pagi ini kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita selamat pagi Pak Yusa. Selamat pagi Pak Yakub. Bersyukur Pak Yakub bisa gabung walaupun sedang sedang ngampus nih ya Pak Yakub ya, sedang di rumah sakit. Kita tentu berdoa Ya, betul. terus ya supaya kondisi Pak Yakub semakin hari dapat semakin pulih kembali. Di sini juga Amin. ada teman kita Valencia Maria. Selamat pagi. Selamat pagi semua, selamat pagi Pak Yakub, Citati, Pak Yusak, Ibu Helena, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, semangat semuanya, semangat. Pak Yakub, ya. Semangat ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ngampus ya Pak Yakub ya, lagi ngampus. Ya, hari ini. Nggak boleh madol kampus, ya. Ada dua mata kuliah, CT scan sama polimata. Okay. Semoga lulus dengan hasil yang memuaskan. Amin. Ya, amin. Semoga lancar-lancar prosesnya ya Pak Yakub. Apapun hasilnya tentu itu Tuhan akan memberikan yang terbaik gitu ya. Amin. Amin. Oke. Pagi ini kita mau kenalan dulu dengan narasumber ya. Kita bareng-bareng ya dengan Ibu Maria juga. Pagi ini kita mau kenalan nih, Umar sama Ibu Helena Lili. Halo Ibu Helena. Selamat pagi Ibu Helena. Selamat Ibu Helena pagi. apa Ibu Lili nih ya panggilnya ya? Boleh, mana-mana aja yang disuka. Ada yang panggil Helena, ada yang panggil Lili, Bu Teti dan Ibu Valencia. Terima kasih, saya
boleh bergabung pagi ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Helena sudah mau bergabung dengan kita pagi ini berbagi kasih Tuhan begitu ya. Eh, dalam acara orkestra obrolan ringan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Ya, kita mau kenalan dulu nih. Bu Helena, Ya, tinggal di manakah sekarang? eh, saya dalam kondisi saat ini saya sedang di Bandung. Cuma saya masih bolak-balik Denpasar, Bandung, Tangerang, Jakarta kadang-kadang. Masih agak moving ini tahun ini kebetulan. Wah, hebat ya Maria ya. Traveling. Oh, semoga memang traveling ya, sambil traveling, Iya. sambil pengobatan, sambil ngurusin yang lain. Dapat teman banyak ini ya, Bu Helena ya, puji Tuhannya ya. Dapat Puji teman Tuhan banyak. ya, di beberapa kota yang saya saat ini suka moving, banyak teman jadinya ya, banyak teman, banyak komunitas. Senang ya. Ya, senang banget. Oke, kalau boleh kita tahu nih Bu Helena, kegiatan Bu Helena sehari-hari apa nih? Saya ibu rumah tangga. Kegiatan saya sehari-hari adalah saya ibu rumah tangga, tapi saya juga ibu sekarang sangat suka merajut ibu. Jadi saya masuk dalam satu grup noker darah itu untuk Oh merajut. iya, Ya, terus saya juga kegiatan sehari-harinya ya saya mengurus, ya tidak mengurus ya, bekerja sama dengan suami sebenarnya, mengurus 4 anak, tetapi yang tinggal dengan saya tinggal 1 yang bungsu aja, yang 3 sudah di tempat lain atau tinggal di kota lain. oke. Moving-moving beberapa kota itu tentu ada sesuatu yang diurus gitu ya. Ya, ya betul. Kalau begitu, Maria ini Bu Helena ini ibu rumah tangga plus-plusnya banyak nih ya artinya. Mobile. Ibu rumah tangga Iya, yang mobile. Iya, iya Bu. Ngomong-ngomong, iya, Bu Helena, saya Iya, baca di flyer itu Bu Helena kan temanya ini luar biasa ya hari ini ya. iya, Less for self, more for the others. Itu iya. sangat-sangat menggugah hati saya pas baca. Wah, ini luar biasa ini. Karena kalau kita tahu kan, kalau Tuhan Yesus ya, itu udah pasti. Itu pelayanan, melayani, dan tidak perlu dilayani kalau Tuhan Yesus ya. Itu sampai Tuhan Yesus itu mau berkorban di kayu salib. Itu kan luar biasa. Ini mencontoh ini, Bu Teti. Jadi Bu Helena ini sangat meneladani Tuhan Yesus ya. Mau maksudnya eh, pokoknya nggak apa-apa deh buat saya korbankan aja buat orang lain gitu ya intinya ya Bu Helena ya. Eh, Bu Valencia mungkin tokoh utama yang paling saya kagumi pasti Tuhan Yesus ya. Dengan pengorbanan di salib itu luar biasa buat saya. Tetapi ada tokoh lain yang saya sebenarnya saya nyontek nih Bu. Terus terang, saya nyontek dari Bapak TP Rahmat sebenarnya. Oh, Sebenarnya kalimat ini sebenarnya ada 3 kalimat sebenarnya. Less for self, more for others, and enough for everybody. Cuma yang enough for everybody-nya saya nggak kutip karena kepanjangan terus terang ya. Jadi saya lebih fokus di 2 ini, less for self, more for the others. Jadi junjungan saya yang tertinggi adalah Yesus Kristus ya. Beliau buat saya luar biasa lah ya. Dari segalanya mungkin semua permasalahan pada beliau saya bisa mengadu ya, istilahnya bisa mengatakan. Tapi dari Bapak Theodor Permadi Rahmat ini saya dapat apa ya, yang saya jadikan tema untuk hari ini. Kenapa? Karena saya terus terang sebenarnya tidak tahu beliau, tetapi ketika saya dapat quote ini dari salah satu bukunya, bukan buku sebenarnya, itu adalah kayak notes yang dikasih oleh perusahaan tempat anak putri tengah saya magang sebenarnya waktu itu. Nah, ketika saya buka-buka ada kata-kata ini, less for self,
more for the others. Less for self itu bukan berarti kita mengorbankan diri kita ya atau di apa, tapi yang ditekankan lebih kepada more the others-nya gitu loh. Untuk diri saya cukup segini aja gitu, tapi untuk orang lain yang tidak satu ya, the others itu teman-teman, keluarga, sebenarnya suami dan anak-anak dan orang-orang di sekitar saya tanda kutip belajar untuk berbuat lebih. Masih belajar Bu. Saya masih belajar banyak ini. Ya, lebih memperhatikan orang lain ketimbang diri sendiri intinya ya. Kurang lebih seperti itu Bu Valencia, kurang lebih. Tapi sebenarnya simple aja sih Bu. Sebenarnya yang saya lakukan tidak wah gitu ya. Salah satunya dari senyum aja. Itu aja Bu. Jadi kalau pagi itu saya berusaha untuk mungkin saya givo kali ya. Tapi saya berusaha membagikan senyum saya itu pertama untuk semesta ya, untuk sinar matahari, untuk alam yang begitu indah. Kedua itu untuk ya sahabat-sahabat saya, suami saya, anak-anak saya, di mana saya berfoto dan saya harus senyum. Itu buat saya ya itu hal yang sederhana yang saya lakukan setiap hari. Itu aja sih Bu. Ya, yang lainnya terima baru kasih Bu Helena. Iya Bu Teti, itu luar biasa ya. Senyum itu merupakan ibadah, salah satu ibadah. Iya. Bersyukur ya. Silakan Bu Teti, lanjut. Iya, senyum itu satu tindakan kecil yang berdampak besar gitu ya. Kita kalau ketemu, contoh kecil, kalau kita ketemu orangnya itu mukanya enak, senyum, tentu hati kita juga akan bahagia gitu ya. Kalau kita ketemu orangnya mata udah bete, udah jutek, tentu kita juga jelek juga gitu ya. Oke, sahabat pendengar radio Good News sekalian, Good People semua, kita akan lebih lanjut lagi berkenalan dengan Ibu Helena ini. Iya, Ibu Helena ini sudah mengalami suatu kasih Tuhan yang luar biasa gitu ya, Bu Maria ya. Iya. Asik. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan Ibu di waktu-waktu yang lalu itu? Mengalami apakah? Saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa walaupun pada saat itu saya tidak bisa terima ya. Tapi ternyata ketika saya sudah mengalaminya setelah 5 tahun ini, ternyata proses Tuhan membentuk saya itu membuat saya luar biasa ya Bu ya. 2 Oktober 2017 saya didiagnosa kanker payudara. Dan langsung stadium 3A waktu itu. Ketika ketahuan, ternyata stadium kanker payudara saya sudah stadium yang dianggap cukup berat ya, 3A. Nah, waktu kena itu bulan Oktober, waktu ketahuan, banyak perbantahan dalam diri saya ya Bu Teti, Bu Valencia. Karena saya merasa nggak nyangka ya Bu ya, kalau dilihat dari riwayat hidup saya dalam arti saya berkeluarga dan saya diberi Tuhan karunia 4 anak dengan melahirkan secara spontan, kemudian saya juga menyusui anak saya 4-4-nya eksklusif ASI 6 bulan. Kemudian kalau saya lihat dari pengetahuan ya Bu ya, maksudnya dari info-info yang saya tahu bahwa kalau melahirkan di bawah 30 tahun, kemudian saya menyusui anak bla 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 bla, itu saya katanya dari pengetahuan yang saya tahu kemungkinan kecil saya kena kanker payudara. Tapi kenyataannya kok saya tetap kena gitu. Itu waktu itu saya agak saya bertanya pada diri saya sendiri, apa salah saya? Kira-kira apa yang salah dengan hidup saya, kok saya kena kanker gitu. Tapi akhirnya ya saya berproses Bu. Dalam arti ya saya banyak pada saat itu saya didiagnosa itu saya berpikirnya ya sebentar lagi saya pasti menghadap Tuhan gitu ya, karena
penyakit ini kan penyakit berat gitu. Tapi di balik semua itu, suami dan anak-anak saya begitu mendukung saya dari awal. Terutama ya suami saya begitu kuat mensupport saya dengan mengatakan ayo berobat, ayo kita lakukan, ayo cepat-cepat berobat. Kemudian anak saya yang pertama juga begitu gigih mencari dokter, juga adik-adik saya juga. Kebetulan saya putri sulung dengan 6 adik, jadi adik-adik saya juga mensupport saya luar biasa. Sehingga awal-awal pengobatan itu secara pribadi mungkin saya banyak diam ya. Nggak tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi karena dukungan suami saya, empat anak saya dan adik-adik saya mulai semangat gitu, pokoknya sekarang lakukan pengobatan yang terbaik dan tercepat. Itu kali Bu, yang pertama kali yang dirasakan pertama ketika terdiagnosa kanker payudara. Setelah berproses, akhirnya semua proses berjalan dengan sangat baik kalau menurut saya. Dan terus terang, saya mungkin menggarisbawahi, saya benar-benar memanfaatkan BPJS secara penuh untuk pengobatan saya. Dan di situ saya banyak belajar. Saya langsung biopsi, kemudian semua berkas-berkas yang berhubungan dengan harus mastektomi atau operasi pengangkatan payudara itu saya lakukan semua di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Bali. Kemudian lanjut dengan kemoterapi 6 kali, lanjut dengan radioterapi 25 kali, dan sekarang sedang dalam pengobatan hormonal. Artinya saya minum obat setiap hari 1 kali selama 5 tahun. Jadi Juni 2023 itu saya tepat 5 tahun terapi hormonal. Jadi saya tanda kutip bersyukur, mungkin naik level saya dari fighter jadi survivor ya. Itu yang saya syukuri Bu Teti dan Ibu Valencia. Dalam proses itu banyak hal terjadi dan dukungan keluarga yang sangat kuat itu yang sangat membantu saya untuk bertahan ya, untuk dapat tetap menikmati hidup yang Tuhan kasih. Artinya itu. Jadi kasih Tuhan itu nampak dalam kasih suami saya dan anak-anak saya, dan kasih dari adik-adik saya. Juga sekarang saya punya komunitas yang sangat mensupport saya untuk do something more. Itu Bu Tati kali ya. Iya, tentu awal menerima diagnosa kanker ini ya, kebanyakan memang ya, tidak semua memang. Kebanyakan kita ada denial dulu ya. Iya. Seperti betul. kita dulu begitu kan ya. Nah, bagaimana Ibu bisa menghandle proses ini? Seperti tadi Ibu bilang kan ya, ada satu rasa tidak menerimanya. Nah, bagaimana cara Ibu menghandle bahwa oh iya kita terima ini gitu. Saat saya bisa menerima itu, mungkin saya akan cerita flashback dulu ya. Jadi sebelum saya Silakan. sebelum saya didiagnosa kanker, terus terang saya pernah mengalami depresi. Depresi saya sudah kondisi menengah ya. Saya pernah mengalami tanda kutip bukan cobaan, tetapi peristiwa berat di mana saya membuat saya jadi depresi berat ya, tidak berat, depresi menengah. Nah, pada saat depresi itu kurang lebih tahun 2014 ya, 2014-2015. Masalahnya kalau sebenarnya saya secara logika sebenarnya harusnya tidak membuat depresi, tapi buat saya ternyata itu depresi. Jadi terus terang saya baru cerita di acara ini. Saya pernah depresi karena saya
ditipu habis-habisan oleh sahabat saya terdekat. Dan pada saat saya kena tipu itu, saya harus terlibat dengan hal-hal yang cukup berat, mengatasi hal-hal yang dilakukan dia, tetapi saya kena akibatnya. Nah, saat depresi itu ada satu momen saya benar-benar di bawah, di mana saya merasa ingin mati. Tapi kembali lagi, tangan suami dan anak-anak saya yang tarik saya, supaya saya tetap hidup dan tetap saya bangkit dan bangun. Dan di situ saya rasakan kuasa Tuhan memegang tangan saya dengan kuat. Sehingga akhirnya saya bangun dan saya bangkit. Nah, ketika depresi, saya pengen mati. Tetapi ketika saya kena kanker, saya agak beda ya. Bentar ya, Bu. Ketika saya kena kanker itu kebalikan gitu, Bu. Memang saya ada proses denial, saya ada proses kenapa saya kena. Tapi terus terang, tangan suami dan anak-anak saya sangat kuat untuk tarik saya lagi. Ayo Mami, Mami pasti bisa. Iya, silakan ambil waktu sejenak, Ibu Helena. Sorry, Iya. saya kadang-kadang terlalu terlalu Tidak apa-apa. perasaan. Dan tangan kuat itu adalah yang membuat saya bilang, saya harus hidup. Saya harus kuat, saya harus bangun, saya harus mulai mengarahkan dan memfokuskan bukan ke kankernya, bukan ke penyakitnya, tetapi pada pengobatannya. Dan saya bersyukur dukungan suami dan anak-anak dan adik-adik saya itu yang membuat saya akhirnya bisa memilih pengobatan yang cepat dan tepat. Ya, saya mendapat dokter yang sangat-sangat baik. Mungkin beliau itu adalah salah satu malaikat saya. Kemudian juga saya mendapat perawat dan rumah sakit yang sangat baik dalam membantu semua terapi saya. Dan juga sekarang plus-plusnya saya juga ditambah punya komunitas-komunitas yang sangat mensupport dan membantu saya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan yang tepat ini. Jadi saya merasa semua proses berjalan dengan sangat baik dalam waktu 5 tahun saya dapat pengobatan kanker payudara saya. Itu Bu Teti. Iya, kasih Tuhan itu selalu terulur dalam berbagai wujud gitu ya, bisa ya seperti yang tadi Bu Helena ceritakan ya Bu Maria, melalui dokter, melalui rumah sakit, perawat, dan tentu yang tak kalah penting itu support system di lingkungan keluarga yang begitu mendukung gitu ya. Kita Betul. tentu bersyukur untuk hal tersebut gitu. Nah, selama pengobatan ini dari tadi kita dengarnya seolah semuanya berjalan baik-baik gitu ya. Sedangkan yang kita tahu kalau misalnya operasi pasti suka ada efek-efeknya gitu, apalagi kemo dan radiasi. Nah, bolehkah diceritakan lebih lanjut ya Bu Helena supaya para pendengar radio Good News, Good People semua ini semakin tercerahkan gitu. Apa aja sih hal-hal yang perlu kita persiapkan atau kita lakukan selama kita menjalani pengobatan-pengobatan ini? Ya. Silakan Bu. Yang paling berat memang kemoterapi ya. Kemoterapi itu buat saya termasuk sangat berat ya, karena kemoterapi yang pertama itu saya over PD kali ya. Jadi saya pikir kemoterapi yang pertama itu saya ingat persis tanggal 22 Desember 2017. Itu
6 hari menjelang saya ulang tahun ke-50. Jadi saya bilang ke dokter, dok, habis kemoterapi ini boleh nggak saya pulang? Kemana? Dokter bilang, ke Bandung. Karena mama saya usianya 70. Saya usianya 50. Kemudian putri saya yang nomor 2 usianya 20 waktu itu. Kemudian adik saya usianya 40. Jadi ini angkanya bagus semua gitu. Jadi kami keluarga besar ingin merayakan ulang tahun bersama-sama di bulan Desember ini. Dokter bilang boleh. Asal kamu fisiknya bagus katanya. Terus ya boleh dia bilang. Akhirnya saya dengan keluarga berangkat ke Bandung dari Bali setelah kemo. Kalau nggak salah waktu itu saya lupa tanggal 23 atau tanggal 2 berapa gitu. Atau tanggal 25 ya. Nah, kemudian saya datang dan saya merayakan ulang tahun putri saya dulu waktu itu, tanggal 26, kemudian ibu saya tanggal 27, kemudian saya tadinya tanggal 28 gitu ya, Desember. Tapi dalam perjalanan mungkin karena saya senang ya, di keluarga besar itu kita ngumpul-ngumpul dan rame-rame, mulai nih agak tanda kutip agak nakal saya. Jadi saya coba juga makanan yang mereka makan semua. Jadi saya coba makanan dan terjadilah muntah berkali-kali pada hari sebelum saya ulang tahun tuh saya muntah sampai 8 kali kalau nggak salah. Kemudian suami saya suruh saya hubungi dokter. Dok, gimana? Saya muntah 8 kali. Terus dokternya bilang begini, Bu. Oh, 8 kali ya? Ya, makannya 9 kali. Dia bilang gitu. Jadi saya bilang, oh, ya udah, walaupun tidak ada rasa lidah, tapi saya coba makan dan terus terang muntah, makan muntah. Tapi anak saya yang nomor 1, saya ingat persis, dia selalu suapin saya. Kemudian muntah lagi. Besoknya lebih parah lagi, Bu. Saya muntah sampai 13 kali. Saya telepon lagi dokter, gimana ini dok? Ya, makannya 14 kali. Katanya. Jadi dokter saya tuh begitu ringan ngomong seperti itu, nggak bilang kenapa muntah apa, tapi ya sudah kalau muntah ya muntah gitu. Tapi nah pengalaman ini saya bertemu dengan dokter yang sebaik ini, jadi saya selalu berpikir, oh berarti ya sesuatu tuh harus dihadapi ternyata ya, dihadapi aja. Kalau muntah ya muntah gitu. Tapi ya saya terus makan walaupun tidak ada rasa, tidak enak, sariawan, makan. Tetap makan apa yang saya bisa makan. Kemudian hari kemo pertama itu saya benar-benar dalam kondisi yang baik. Kemo kedua, ketiga, keempat, kelima, drop terus leukosit saya. Di bawah terus. Padahal saya merasa saya sudah melakukan apa yang disuruh. Makan telur sampai 7 biji, 7 telur, kemudian ikan gabus, segala macam protein saya masuk, walaupun muntah saya masuk. Saya makan tapi muntah, nggak apa-apa. Tapi terus leukosit saya selalu turun dan dokter langsung bilang ya nggak apa-apa lah disuntik aja 3 kali likogen gitu, suntik perut 3 kali setiap mau kemo. Puji Tuhan ya memang langsung naik leukosit saya dan saya selalu jadwal kemo tepat waktu sampai kemo ke-6. Kemo ke-6 mungkin karena saya senang ya Bu ya, mau selesai nggak turun itu leukosit saya. Saya nggak tahu padahal makan saya biasa, cuma leukosit saya tidak turun. Tetapi dalam perjalanan kemo itu di kemo kedua itu saya mengalami bleeding 14 hari, pendarahan. Nah, dokter heran karena dipikir kalau kemo harusnya mampet, enggak bleeding, kenapa ini bleeding? Saya akhirnya dirujuk ke dokter Obgyn waktu itu. Dokter Obgyn, jadi ketika kemo kedua mau ketiga itu saya dirujuk dulu pada minggu kedua itu saya dirujuk dulu ke Obgyn. Dicek USG dari luar, sepertinya tidak ada masalah, tetapi ada penebalan di rahim saya, tapi nggak tahu apa. Kemudian ulang lagi cek, nggak ketemu lagi masalahnya apa. Yang ketiga, kemudian saya dikonsulkan lagi ke dokter yang lebih ahli di ginekologi. Kemudian saya dicek bagian dalam USG, bagian dalam lewat vagina. Ternyata ketika dicek, bleeding itu bukan karena kemo, Bu. Ternyata karena, maaf saya lupa, saya punya IUD itu miring. Jadi dia membuat pendarahan. Jadi ketika kemo ke-2 mau ke-3, saya mengalami dikuretasi dulu.
dikuretasi dulu. Saya dikuret, saya menginap di rumah sakit 3 hari. Kemudian fisik saya baik, saya tetap tepat waktu untuk kemo yang ketiga. Itu pengalaman saya dengan kemoterapi. Saat kemoterapi, terus terang sama dengan teman-teman lain, saya mengalami kemo kedua, kedua itu saya sudah mulai, rambut sudah mulai lepas-lepas sendiri. Nah, itu juga yang membuat saya agak sedikit nangis ya Bu, karena aduh sedih banget ya, rambut pada rontok. Kemudian, nah kalau tapi suami saya orangnya cepet kan, dia take action kalau apa-apa. Dia bilang, udah saya gundulin aja, supaya kamu nggak sedih, katanya, lihat rambut pada lepas-lepas di bantal. Jadi saya dicukur sama suami saya. Itu juga mungkin mensupport saya untuk tegar ya, karena suami saya nggak ada masalah, rambut saya rontok dia nggak ada masalah. Nah, ketika sebelum itu juga, ketika mastek, saya ingat sekali suami saya konsul dengan dokter dan suami saya bilang cerita ini kepada dokter. Saya ingin istri saya selamat. Kalau misalnya, katanya, kanker itu akar-akar pohon, dan payudara itu adalah potnya, ya angkat aja sama potnya sekalian. Supaya cepat sembuh dan cepat teratasi dan tidak menyebar. Saya hanya ingin istri saya sehat dan pulih kembali. Nah, support dari suami itu yang mungkin juga sangat meneguhkan saya pada saat itu untuk melanjutkan semua terapi. Setelah kemo, kemudian saya radiasi. Nah, lagi radiasi ini ada cerita juga. Ketika radiasi, ternyata di rumah sakit tempat saya melakukan pengobatan, alat radiasinya cuma 1. Dan pada saat itu saya dapat urutan 8 bulan lagi saya baru bisa radiasi. Nah, saya cerita ke suami saya, ke anak saya, ke adik-adik saya. Di situ saya mendapatkan juga momen di mana komunikasi yang baik itu membuat kita lebih mudah mencari jalan keluar. Jadi anak saya mencari juga rumah sakit mana yang paling cepat, yang radiasi, ada radiasi, pengobatan radiasi yang paling cepat. Kemudian adik saya juga cari, suami saya juga cari, akhirnya kami mendapatkan rumah sakit yang bisa lebih cepat. Jadi akhirnya saya minta dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jawa Barat. Nah, tapi jadi kemo kelima itu saya pergi ke Bandung untuk daftar radiasi, tapi setelah saya mengikuti semua proses sampai semua prosedurnya saya sudah lakukan, pas hari hanya mau radiasi, kok 3 alat di sana rusak. Itu saya terus terang saya memberanikan diri waktu itu terapi, dalam arti melakukan pengobatan ini sendiri, karena suami saya tetap di Bali dan saya pergi sendiri ke Bandung waktu itu. Hari pertama itu di rumah sakit, istilahnya di rumah sakit asing ya, bukan di rumah sakit tempat saya biasa melakukan pengobatan, saya sendiri, nggak ada siapa-siapa. Itu rasanya air mata runtuh banget, udah pengen nangis aja. Gimana ini, saya pikir. Kok pas hari pertama alatnya rusak gitu. Terus ya itu lagi peran suami saya. Saya telepon suami saya dan cerita, Pak, alatnya rusak gitu. Saya udah nggak bisa ngomong lagi, udah diem aja. Suami saya menghibur saya dengan kalimat umum sih sebenarnya ya, bukan kalimat yang enggak sayang, enggak apa-apa, enggak. Suami saya bilang gini, udah kamu makan siang aja. Terus nanti setelah makan siang, kamu ke dokter ke poliradioterapi lagi, tanya, apa way out-nya? Dia bilang gitu, apa? Coba tanya, bisa dirujuk enggak gitu. Nah, waktu itu saya karena sendiri, saya nggak kepikir kan seperti itu. Tapi suami saya berpikir gitu, cari solusi. Akhirnya saya makan, terus setelah makan,
saya punya energi, terus suami saya banyak mendoakan saya percaya sekali suami saya banyak doakan saya. Di situ saya mulai langkah lagi, saya pergi lagi ke poliradioterapi. Terus saya tanya ke dokternya, jadi bagaimana dok, saya gimana? Kapan itu alatnya sembuh? Saya bilang gitu. Kami tidak tahu Bu, kalau seperti itu nggak bisa. Katanya harus ada koordinasi dengan teknisi dan lain sebagainya. Itu saya gimana? Saya bilang, karena saya pasien dari luar Bandung, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya dikasih solusi. Oh, ada beberapa dokter mau pengobatan radioterapi ke Jakarta, Bu. Ibu mau? Ya saya bilang mau, saya bilang gitu. Akhirnya saya dirujuk lagi ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan puji Tuhan, hari itu juga saya langsung diatasi, ditangani, dan saya nggak sampai 3 hari, saya langsung dapat jadwal radioterapi 25 kali. Dan itu bisa berjalan dengan baik, dan puji Tuhan, saya diberi kekuatan, HB saya, trombosit saya, leukosit saya, waktu pas radiasi 25 kali itu semua, setiap hari Senin saya periksa, itu semua dalam kondisi yang baik dan normal. Jadi saya lanjut. Nah, setelah itu kemudian tahun kedua saya setelah terapi hormonal, tiba-tiba ada satu gejala, bukan gejala ya. Saya kadang-kadang pipi saya kadang-kadang endet gitu ya. Terus saya cek ke dokter, ke bedah onko pertama, tapi nggak tahu ada apa, apakah ini efek dari hormonal apa, tapi sepertinya katanya tidak. Kemudian saya dirujuk ke penyakit dalam karena kemungkinan mungkin ada infeksi di kandung kemih. Saya diberi obat 2-3 minggu, tapi saya tidak sembuh-sembuh. Kemudian saya dirujuk lagi ke bagian kandungan. Di bagian kandungan, USG beberapa kali. Minggu pertama saya USG, nggak ada apa-apa kata dokter. Semuanya baik. Ulang lagi USG bulan berikutnya, karena saya tetap pipisnya endet-endet seperti itu, kemudian dicek lagi nggak ada apa-apa lagi. Terus minggu ketiga saya dicek lagi, kemudian dicek ke bagian dalam, USG dalam. Ternyata ada polip. Ada polip 7,5 cm, ternyata ukurannya udah panjang. Dan dokter langsung sarankan saya untuk operasi. Ya, saya jalani lagi juga operasi, tapi operasinya dianggap operasi yang sedang ya, tidak besar. Saya diambil polip saya, kemudian ya saya rehat di rumah sakit, kemudian selesai. Semuanya baik-baik saja. Lanjut saya terapi hormonal, dan tahun 2021 kalau nggak salah, saya mengalami hal lain juga sebagai, saya nggak bilang ini efek dari pengobatannya, tapi mungkin hal lain terjadi dengan saya. Tangan kanan saya selalu kesemutan. Jadi saya agak terganggu dengan aktivitas karena tangan kanan yang selalu kesemutan. Dan makin lama kesemutan itu menjalar sampai ke sini ya, lengan sampai ke sini kesemutannya itu. Kemudian saya menjalani fisioterapi sampai hampir 28 kali ya waktu itu. Seminggu 2 kali saya ke dokter untuk fisioterapi di sinar infrared dengan digetar seperti itu. Tetapi efeknya sangat kecil. Sehingga pada saat fisioterapi yang ke-28 itu saya dirujuk ke polisaraf. Di polisaraf itu kemudian ketahuan bahwa saya kena CTS ya kalau nggak salah namanya, carpal tunnel syndrome. Jadi ada saraf saya yang kejepit di pergelangan tangan. Sehingga saya selalu kesemutan. Terus dokter bilang, cara yang paling gampang ya operasi, Bu. Tapi cara yang pengen ya kayak fisioterapi aja terus, atau pakai seni pengobatan pakai air beku dan air hangat gitu, atau apa, itu bisa dilakukan. Tapi kalau mau cepet, operasi aja katanya. Terus saya terus terang memilih operasi. Akhirnya saya operasi, terus operasi itu hanya berjalan nggak sampai 30 menit.
Dan puji Tuhan sampai sekarang tangan saya bisa bergerak lagi dengan baik. Dan ketika saya tanya ke dokter, kok cepet dok operasinya? Terus dokter cuma ketawa terus bilang gini, iya kan gampang aja Bu, yang bikin semutannya dipotong aja. Oh, saya ketawa waktu itu, saya senyum, oh gitu ya dok, iya diputus aja katanya sarafnya. Jadi ibu nggak kesemutan lagi kan? Oh iya dok. Nah, pengalaman-pengalaman saya ketika berproses dalam pengobatan ini akhirnya membuat saya banyak belajar ya Bu, tentang betapa rasa syukur dan rasa berserah kepada Tuhan itu menjadi kekuatan untuk saya untuk melakukan terapi ini dengan ringan gitu ya. Jadi artinya semua yang berat itu jadi ringan gitu. Jadi apa ya, ketika kita berani menghadapi semua itu ya akan baik-baik saja kalau menurut saya. Yang penting kamu bisa mau menjalaninya dengan ikhlas, dengan tulus. Jadi semua yang berat itu jadi ketika dihadapi jadi akhirnya jadi ringan. Dan itu juga saya rasakan kuasa Tuhan bekerja dalam diri saya. Jadi saya sekarang malah merasa hidup saya jadi lebih hidup. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Berbagi kisahnya pagi ini mengajarkan kepada kita semua para pendengar radio Good News ya, sesuatu itu harus dihadapi. Bukannya untuk diingkari atau kita lari dari kenyataan begitu ya. Ketika Iya, kita berani menghadapi, tentu ada satu jalan dari Tuhan yang akan ditunjukkan. Baik, para pendengar Radio Good News juga akan berinteraksi dengan narasumber kita, Ibu Helena Lili, yang mengalami kanker payudara sejak tahun 2017, ya Bu ya. iya betul. Anda dapat mengirimkan pesan melalui SMS ataupun WA ke nomor 0818 941137. Dan bagi teman-teman yang hendak join di Zoom, boleh ke ID Zoom-nya nomor 21488948834 dengan password GSJA1. Iya, baik. Para pendengar radio Good News, Good People semua, pagi hari ini kita tadi sudah menyimak bincang-bincang kita dengan Ibu Helena Lili tentang kasih Tuhan yang begitu nyata dialami gitu ya. Walaupun memang ada riak-riak sedikit, anggaplah itu suatu bunga-bunga kehidupan begitu ya Bu Helena ya. Betul. Oke, kita kembali ke topik yang Ibu angkat nih ya. Less for self, more for the others. Nah, boleh nggak minta satu atau beberapa contoh dari kalimat ini yang Ibu lakukan dalam kehidupan selama ini? Take action yang saya lakukan untuk less for self dan more for the others itu salah satunya sebenarnya kalau pagi itu saya selalu doa begini sama Tuhan. Tuhan, beri saya cukup waktu. Beri saya 2 orang yang bisa saya bantu. Apapun itu. Jadi saya selalu minta pada Tuhan 2 orang yang bisa saya bantu. Minimal dalam 1 hari. Dan ternyata Tuhan jawab doa saya langsung Bu biasanya. Nanti tiba-tiba ada yang WA saya. Ini dengan Bu Helena. Saya mau tolong tanya tentang pengobatan ini. Gimana caranya. Bla 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 gitu. Dan saya jawab lewat WA biasanya. Begini Bu, gini. Nanti tiba-tiba ada orang yang ya sebatas jalan aja ketika saya jalan atau apa. Kok saya bisa ketemu dengan satu orang yang tanda kutip saya merasa perlu bantu dia. Bantu dalam arti, maaf tidak selalu uang, tetapi kadang-kadang saya bawa sesuatu, mungkin kue atau apa gitu. Kok saya bisa ketemu ini anak atau apa ya, saya bagi kue itu.
sederhana Bu, tidak yang muluk-muluk, yang susah-susah, tapi tiap hari saya terus terang selalu minta Tuhan temukan saya dengan orang yang bisa saya bantu. Iya, Sesederhana itu, betul. sesederhana Ya, itu aja sebenarnya. satu hal yang besar tentu dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti ini ya, Bu ya. Ya, Jadi kalau kita membantu itu tidak perlu dikonotasikan dalam bentuk natura, apalagi uang begitu ya. betul. Iya, betul. Wah, luar biasa. Good people semua, pagi ini kita belajar lagi ya. Selain senyum, kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk eh, bisa melakukan sesuatu yang berguna Iya, bagi orang lain gitu ya. iya. Mungkin ada Karena satu memang, lagi, ada satu iya, lagi yang saya ingin ceritakan, boleh Bu Teti? boleh silahkan, silahkan Bu Helena, silahkan. Saya pernah cerita ke suami saya ketika saya dalam perjalanan di Jakarta waktu itu. Saya sangat suka dengan solo traveler, jadi saya suka jalan sendiri. Pernah saya pergi ke Jakarta lewat naik kereta api dan saya salah turun Bu. Saya salah turun. Harusnya saya turun di BNI City, saya turun di sebelahnya. Jadi ketika saya mau mengarah ke Plaza Indonesia, saya salah lewat. Jadi saya waktu itu jalan, akhirnya jalan malam-malam itu sekitar jam 8 malam, saya jalan kaki, jadi harus turun karena saya salah turun dari naik kereta itu. Kok tiba-tiba ketika saya jalan turun itu, ada satu bapak yang jualan kayak alat perabot rumah tangga itu, Bu, sapu dan lain Ya, sebagainya itu, dia nanjak naik. Jadi saya ke arah kiri, ke arah sana, dia ke arah sini. Terus saya ketika lihat bapak itu, saya cuma senyum aja, tapi karena pakai masker kan nggak kelihatan. Terus gini aja, terus dia juga ya senyum aja gitu ya, sambil dorong keretanya itu, jualannya. Saya juga turun, tapi kok tiba-tiba setelah turun mungkin agak jauh ya, sekitar 200 sampai 300 meter saya jalannya turun. Terus saya langsung loh, kenapa saya cuma turun aja? Kok cuma saya yang ketemu bapak itu gitu. Satu saat itu tiba-tiba tangan saya rogoh uang. Terus saya lari ke bapak itu. Kemudian saya taruh uang itu di depan bapak itu. Terus saya pegang tangannya. Dan itu, aduh, yang bahagia itu saya, Bu. Yang bahagia banget tuh saya ternyata ketika saya seperti itu. Bapak itu nggak bilang apa-apa, dia hanya melongo, diem, dan saya langsung tinggalin. Langsung saya balik lagi, saya ke jalan yang benar, karena saya tadi salah arah kan. Ternyata kebahagiaan itu, ya memang ketika kita memberi. Jadi kalau saya lihat, dari banyak peristiwa yang saya alami, ternyata saya yang bahagia ketika saya bisa melakukan sesuatu, do something more. Walaupun sedikit, tetapi itu buat saya more. Kenapa? Kok saya yang hatinya jadi senang gitu ya, jadi bahagia gitu, jadi rasanya kok lega banget, damai gitu ya. Jadi sampai akhirnya saya ngerasa nggak capek saya naik turun jalanan naik tanjakan itu nggak terasa gitu. Jadi itu yang membuat saya semakin mengerti ketika ternyata kalau orang memberi, itu yang bahagia itu orang yang memberi ternyata, bukan yang diberi ternyata. Itu sampai saya pada pencapaian itu. Oh benar ya, ternyata aku ini bahagia ketika aku bisa melakukan sesuatu walaupun kecil. Jadi betul itu yang dikatakan bahwa kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja, nggak ada itu kesempatan itu. Gitu. Kok cuma saya dengan Bapak itu yang berpapasan, nggak ada orang lain saat itu. Dan kok akhirnya Tuhan gerakan saya untuk balik lagi gitu. Balik lagi dan ketemu Bapak itu. Dan terus terang saat itu saya nggak dengar Bapak itu bilang terima kasih.
Tetapi saya lihat raut wajahnya itu begitu, apa ya Bu, begitu, saya nggak bilang begitu bahagia ya, kaget kali ya, atau surprise kali. Tapi ternyata pas saya kembali ke diri saya, oh saya ternyata bahagia banget gitu, bisa begitu, bahagia banget gitu. Dan langkah saya ketika pulang walaupun salah arah, salah jalan, saya jadi ringan Bu. Dan akhirnya saya memang naik kereta lagi dan pulang. Terima kasih Bu. Iya, Tuhan selalu mempertemukan kita dengan seseorang yang perlu ditolong sebenarnya. Ya, seperti yang tadi Ibu bilang, memang tidak selalu dalam bentuk uang gitu ya, tetapi kita juga dipertemukan dengan orang-orang yang perlu ditolong dengan kita, oleh kita, memerlukan info begitu ya. Nah, Ya, seperti yang tadi Ibu Helena ceritakan bahwa Ibu juga mengikuti komunitas-komunitas ini, mungkin bisa diceritakan ya, Bu Maria ya, tentang komunitas-komunitas ini. Silakan. eh, karena saya kebetulan tahun ini dan tahun kemarin itu agak mobile ke beberapa kota, jadi saya punya komunitas di Bali. Ada 2 komunitas yang saya ikuti. Nggak apa-apa saya sebut ya Bu ya, nama komunitasnya ya. Gak apa-apa, Ada silakan Bu. eh, komunitas yang pertama yang terus terang membesarkan saya, dalam arti saya merasa sangat sangat apa ya, sangat senang dengan komunitas pertama ini. Saya namanya Pink Fighters Bali. Komunitas ini kebetulan didirikan dengan teman-teman yang seangkatan saya. Jadi didirikan tahun 2017 memang oleh Ibu Heni Kartadinata. Kemudian saya bergabung di komunitas itu, mungkin sekitar ada 250 orang ya yang seperjuangan dengan saya. Kemudian ada juga komunitas di Bali yang saya ikuti namanya Love and Strong Woman. Itu komunitas yang lebih kecil tetapi dia lebih khusus untuk rumah sakitnya. Jadi kebetulan pasien rumah sakit yang sama. Itu waktu itu yang membuat komunitas ini Ibu Dayu, namanya Ibu Dayu. Kemudian karena saya pindah ke Bandung, saya ikut juga di komunitas namanya Bandung Cancer Society. Ini komunitas yang buat saya luar biasa Bu. Makasih Bu Yanti ya, saya boleh bergabung. Komunitas ini sangat buat saya sangat powerful ya, karena komunitas ini sudah bertahan begitu lama, hampir 15 tahun kalau nggak salah ya. Dan terus terang komunitas ini menjadi juga salah satu komunitas yang bisa saya ikuti di Bandung dan kegiatannya cukup banyak. Kemudian saya juga ikut di Jakarta, ada komunitas namanya CISC Dara 1. Kalau di CISC ini, mohon maaf saya lupa singkatannya apa itu CISC. Dara 1 ini karena kami ini jenis terapinya terapi hormonal ya, jadi ada bagiannya Dara 1. Kemudian juga saya di Jogja ikut komunitas namanya Kristiani Menguatkan. Dan ada satu lagi komunitas yang membuat saya suka merajut, namanya Noker Darah. Satu lagi ada yang komunitas Kristennya namanya Darah Spesial. Jadi saya terus terang ikut dengan banyak komunitas. Sehingga itu menjadikan saya kaya saudara, kaya teman-teman seperjuangan. Jadi teman saya di mana-mana ada. Jadi saya kalau ke satu tempat, misalnya ke Tangerang, saya woro-woro biasanya. Siapa yang mau ketemuan, ayo gitu. Saya biasanya begitu di komunitas, dan akhirnya kami bisa bertemu gitu, Bu Maria. Mungkin seperti itu. Ya, Bu Helena, artinya di balik semua kejadian ini selalu ada hikmah yang bagus yang bisa dipetik ya. Jadi memang Tuhan tidak pernah memberikan cobaan. Sebenarnya bukan cobaan sih ya. Tuhan memberikan tanggung jawab lebih dari yang bisa kita pikul. Jadi Tuhan tahu bahwa Bu Helena sanggup melewatinya, sanggup menjalankan ya. Nah,
seperti yang tadi telah Ibu Helena paparkan dari awal saya ikuti, itu sungguh luar biasa. Bu Helena ini seorang yang helpful ya, bisa menjalankan dengan sukacita, bahkan tetap mau berbagi. Seperti saat ini, Ibu Helena juga kan sudah do more ya, do more. Kita apa nggak cuman apa do for satu lingkup kita aja gitu kan, yang Bu Helena temukan saja. Ini kan betul-betul dengan berbagi pengalaman Bu Helena ini sudah memberikan suatu kekuatan bagi teman-teman pendengar di luar sana maupun teman-teman yang berada di ruang virtual ini. Nah, itulah kasih Tuhan yang luar biasa terhadap diri Bu Helena ya. Dan Terima memang yang kasih. namanya ya support system itu selain berasal dari pihak terdekat kita yaitu pasangan, keluarga, itu juga dari community, dari komunitas yang tepat tentu saja. Nah, saat ini memang banyak ya Bu Helena ya komunitas-komunitas Ya, kanker ya yang ada di Indonesia ini ya apa tepatnya di Jakarta juga banyak ya. Nah, ya, Bu Helena sudah tepat sekali memilih yang namanya komunitas seperti BCS, Bandung Cancer Society. Saya kenal baik dengan teman-teman BCS karena BCS itu juga merupakan sister company dari CISC. Tadi Bu Helena sempat bilang Bu Helena juga join di CISC. Terima kasih. Saya termasuk salah satu pengurus Bu Helena. Jadi CISC ini adalah Cancer Information and Support Center. Nah, kalau di CISC memang kita tuh toko serba ada. Semua jenis kanker itu ada di situ. Nah, disitulah kita merasakan kita memiliki second home, kita memiliki teman-teman, sahabat, dan keluarga yang betul-betul bisa mendukung kita, memberikan suatu pengalaman, berbagi, dan Ibu Helena luar biasa sudah bisa membuatkan knockers ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit awal mulanya kok bisa sih tertarik dengan knockers ini. Mungkin sahabat pendengar Radio Good News yang program orkestra ini juga bingung apa sih knockers gitu. Silakan Bu Helena. Saya waktu itu bergabung karena saya pertamanya butuh knocker sebenarnya. Butuh knocker ini. Jadi saya menghubungi Ibu Liana, Ibu Syufun, Ibu Liana yang mengkoordinasi knocker darah ini. Saya butuh knocker dan saya diberi gratis knocker ini. Jadi saya waktu itu tanya sama Ibu Liana, boleh nggak saya bergabung? Cuma saya belum bisa bikin knocker, saya bilang gitu. Terus Bu Liana sangat welcome. Kemudian dia bilang nggak apa-apa, bantu aja distribusi knocker pengiriman untuk Bali dan Nusa Tenggara. Dia bilang. Jadi saya membantu untuk mendistribusi dan mengkoordinasi teman-teman yang butuh knocker di Bali dan di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat. Itu dulu Bu yang saya kerjakan. Saya belum bisa bikin knocker. Kemudian saya belajar dari YouTube, belajar dari teman-teman juga tim relawan knocker. Sampai sekarang terus terang saya belum bisa Bu bikin knocker ini. Saya bisanya bikin topi, Benny hat-nya, kupluk. Jadi saya membantu bikin kupluk untuk teman-teman yang dibagikan secara gratis di kemoterapi. Jadi mereka yang kemoterapi boleh minta kupluk kepada kami, kemudian kami akan kirim gratis ke rumah mereka masing-masing. Nah, mungkin bisa disampaikan juga nomor kontaknya yang bisa dihubungin supaya teman-teman pendengar radio juga, oh iya ternyata ada ya, kita bisa mendapatkan juga kupluk atau mendapatkan knockers gitu kan. Mungkin lebih baik lihat di follow aja IG-nya knocker darah. Yes. Knocker darah. Oke, silakan di follow ya teman-teman di IG. Kalau ingin tahu knocker ini seperti ini Bu. Ini bahasa Indonesianya itu sumpelan. Karena kami ini yang Mastek 1 itu kami kan termasuknya WTS Bu, wanita tetek 1 jadinya. Jadi wanita tetek 1 ya. supaya apa? Atau wanita tanpa susu. Ya, mungkin ya Ibu. Jadi knocker ini diberikan gratis, dikirim gratis untuk teman-teman yang membutuhkan pasca mastektomi. Jadi knocker ini kalau buat saya sendiri, mengapa saya menggunakan knocker ini? Ya supaya saya pede lah Bu ya, supaya saya tetap percaya diri karena kami kan akan, mohon maaf, karena kami tidak punya sebelah payudara kan kondisi posisi dari badan kami kan agak miring-miring begitu ya, agak
tidak bagus gitu. Jadi dengan noker ini saya jadi pede gitu. Jadi saya pakai baju apa sama juga dengan orang lain gitu ya, karena ya kami juga pengen juga bisa menikmati hidup yang Tuhan masih kasih ya Bu ya. Jadi kita pengen Betul. bercantik, pengen Betul. lihat menarik dalam arti ya orang kalau lihat kita minimal mereka senang lah ya. Jangan sampai kita itu jadi nggak disukai gara-gara kita apa ya minder gitu ya. Tapi ya noker ini membantu, kalau untuk saya pribadi membantu saya untuk pede, untuk pede dengan saya berpakaian, dengan ini. Jadi mensupport diri saya gitu, memotivasi diri saya bahwa saya baik-baik aja gitu. Seperti itu Bu Maria. Luar biasa. Bu Helena ini betul-betul contoh ya untuk bisa kita teladani bagaimana telah mendapatkan yang namanya titipan sakit yang bukan cuma sakit biasa ya. Ini kanker loh. Kanker ini kan sesuatu yang sangat menakutkan bagi sebagian orang gitu. Ternyata Bu Helena masih tetap bisa survive ya. Bisa berbagi dengan kita-kita di sini, tetap bisa ceria, bahkan bisa membuat yang sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang, gue kan udah kena kanker, pasti udah capek lah, sudah mikirin segala macam pengobatan. Ternyata Bu Helena masih tetap sanggup ya membuat kupluk segala macam. Nah itulah kasih Tuhan ya, itu luar biasa. Benar ya, Bu Teti? Bu Teti udah kembali bersama dengan kita. Sisters Ya, kita. maaf. Ya itulah. Iya. Nah kita lihat aja contoh Bu Teti. Bu Teti hari ini ternyata kondisi juga nggak terlalu fit ya Bu Teti ya. Tapi tetap bisa mendampingi kita, kita tetap bisa chit-chat di sini, kita bisa talk show ya istilahnya, kita bisa ngotik ya ngopi-ngopi cantik gitu. Kalau kita ini wanita ini seperti tadi kata Bu Helena, ini rambut saya rontok. Rambut itu kan merupakan mahkota ya bagi wanita. Jadi pasti ada rasa, aduh gimana ya kalau sampai rambut saya sampai botak atau apa. Ternyata kan dengan hikmah yang didapat itu ada gitu. Dengan rambut botak itu ternyata Bu Helena sekarang rambutnya tebal itu bagus. Cakep. Jadi keriting malahan. Jadi bergelombang. Iya. Nah, mungkin Bu Teti kita mau bertanya juga sama Bu Helena. Bagi sebagian pendengar radio Good News, mungkin mereka masih bertanya-tanya. Orang kanker itu kan sebenarnya ada makanan-makanan yang dipantang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Apakah itu terjadi dengan Ibu Helena? Saya tidak pantang. Karena sejauh yang saya tahu, dokter saya bilang bukan pantang tapi dikurangi. Betul. Jadi yang sejauh saya tahu bukan hanya yang sakit kanker aja kalau harus kurangi gula ya. Karena kita memang sudah di masa overseket begini ya, umur di atas 50 tahun. Sepertinya memang semua orang harus sudah mulai mengurangi gula ya. Kalau saya selalu nyengirnya gini, saya bilang udahlah nggak usah makan gula, orang saya sudah manis kok. Iya betul sekali. Saya terus terang tidak pantang apapun. Jadi sebenarnya boleh saja makan apa-apa. Cuma saya sudah belajar memilih makanan. Memilih makanan itu dalam arti saya dengan rela mau makan makanan ini bukan karena terpaksa. Jadi saya lebih memilih buah dan sayur. Sudah jarang sekali makan yang namanya biskuit. Udah kayaknya jarang sekali. Malah nggak pernah. Mie goreng itu saya suka, tapi sesekali aja. Jadi kalau anak saya minta dibuatkan, saya makan sesendok aja. Cuma icip, lebihnya buat anak saya. Gitu. Kemudian juga saya lebih banyak makan sayur. Tapi mungkin karena saya basicnya orang dari Jawa Barat, makan sayur mentah itu ya udah biasa gitu ya. Jadi nggak repot ya. Kita biasa makan raw food, biasa makan yang mentah-mentah, timun mentah, selada mentah, kacang panjang. Ya lalapan kan udah biasa ya kalau orang dari Bandung ya. Maksud saya asal Jawa Barat. Jadi sebenarnya pada dasarnya tidak ada pantangan. Cuma saya memang menghindari makan daging merah, menghindari. Tapi kalau sekali-sekali suami saya makan daging ya saya juga nyicip sih sebenarnya sedikit gitu, tapi nggak banyak gitu. Terus juga lebih ke banyak minum air putih ya kalau saya. Jadi saya sudah tidak minum yang namanya Coca-Cola, kemudian tidak minum yang namanya minuman dalam kemasan, itu saya udah
Kayaknya udah enggak dari dulu, udah enggak. Terus ditambah lagi, itu makanan jasmani ya Bu ya, maksudnya. Makanan rohani Bu, itu jauh lebih penting ya. Kalau buat saya makanan rohani itu berupa apa? Salah satunya itu kalau saya secara religius ya, saya termasuk orang yang sulit berdoa sebenarnya. Sangat susah konsentrasi doa. Cuma saya lebih enak kalau mendengar sesuatu gitu ya. Jadi saya nyalain lagu-lagu rohani gitu, terus saya ikut nyanyi gitu. Kemudian saya mendengarkan romonya berkhotbah gitu. Terus dari romo itu saya mendapatkan kalimat inti apa gitu. Pernah saya dengar juga dari salah satu romo waktu itu. Saya termasuk orang yang memang agak sulit berdoa panjang-panjang dan mengutak. Jadi saya banyak diem kadang-kadang kalau doa. Dengar diem gitu ya. Kayaknya lebih enak buat saya. Romonya malah bilang gini, doa yang paling dalam itu adalah doa pada saat kita nggak bisa berkata-kata. Wah, saya merasa, oh bener ya berarti ya. Yang saya lakukan bukan bener. Oh, berarti saya tetap doa ya walaupun saya nggak ngomong gitu ya. Jadi itu mungkin makanan rohani buat saya. Jadi tanda kutip saya pergi ke rumah ibadah, kemudian saya dengar romo berkhotbah, ada kalimat-kalimat yang bisa saya tangkap. Kemudian juga saya kadang-kadang juga meditasi yang sederhana ya. Saya juga dapat beberapa masukan dari teman-teman. Waktu itu saya kenal dengan satu orang di Bali yang suka melakukan meditasi, tapi meditasi ala saya. Jadi meditasi buat saya itu, saya termasuk orang yang susah diem. Jadi dalam arti kalau saya disuruh meditasi, diem dan duduk, saya relatif sulit, agak susah. Tapi beliau itu mengajarkan pada saya meditasi itu kamu dengan kesadaran penuh melakukan apa yang kamu bisa lakukan dengan baik, dengan passion kamu, dengan apa yang kamu suka. Dan akhirnya saya dapat jawabannya ketika saya berenang. Kalau saya berenang, betul-betul saya fokus, betul-betul saya rasa tarikan nafas saya, dan ketika saya mengeluarkan nafas saya, dan ketika saya mengangkat kepala saya naik. Dan saya fokus ke tujuan itu supaya saya sampai. Dan menurut Pak Kade ini, itu meditasi. Jadi saya kalau berenang itu buat saya me time banget. Saya merasakan saya Helena Lili. Bukan saya istri, bukan saya anak, bukan saya ibu, bukan saya guru, bukan saya prajut, tapi saya Lili. Saya Helena pada saat saya berenang. Jadi itu adalah meditasi ala saya. Jadi kalau buat saya, makanan rohani itu lebih, tanda kutip, lebih penting ya. Dan juga satu lagi, hati yang gembira adalah obat yang lanjut, dan mujarab, dan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Itu adalah quote dan kalimat yang buat saya itu makanan rohani, yang membuat saya termotivasi dan semangat. Kalau sekali-kali saya nangis gitu ya, mata saya basah, nggak apa-apa. Sekali-kali badan saya lelah, ya nggak apa-apa gitu ya. Sekali-kali jiwa saya lesu gitu, jiwa saya gimana gitu. Tapi yang penting ya jangan menyerah. Itu aja. Mata boleh basah, jiwa boleh lemah, tubuh boleh sedih lah, boleh apa, tapi kita nggak boleh menyerah. Itu kalau buat saya. Jadi makanan rohani dan makanan jasmani itu sama pentingnya, tapi saya merasa lebih penting dengan makanan rohani yang membuat jiwa saya terisi. Juga ada satu kalimat kalau saya ibadah, ada beberapa kalimat yang kadang-kadang harus diucapkan. Nah, saya kebetulan Katolik, kemudian saya selalu mengikuti misa. Ada kalimat-kalimat yang setelah komuni itu ada bilang begini, ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tapi ketika saya setelah kena kanker dan saya merasakan kesembuhan, saya ubah kata-kata itu, Bu. Saya hanya bilang gini, ya Tuhan, saya tidak pantas.
Tapi Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, saya sembuh. Saya nggak pernah lagi pakai kata akan. Saya sembuh. Nah, kalimat-kalimat itu yang menguatkan diri saya untuk bilang bahwa makanan rohani itu ternyata lebih kuat daripada makanan jasmani. Jadi, saya merasa semangat, hati yang gembira, juga keinginan dekat dengan Sang Cinta, dengan Tuhan yang Maha Besar, dengan Allah yang Maha Hebat. Itu akan lebih menguatkan langkah kita untuk berproses dalam hidup. Jadi yang selalu saya ingat, hari ini. Tidak kemarin, tidak besok. Hari ini aja saya nikmati, saya syukuri, do something more. Itu aja yang saya lakukan. Hari ini saja. Terima kasih, Ibu. Betul. Iya, Bu Helena. Kalau hari yang lalu kan sudah berlalu ya. Kemarin itu sudah berlalu. Jadi besok kita belum tahu apa yang akan terjadi. Bahkan Betul. nanti pun kita belum tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, kita nggak pernah tahu. Betul sekali. Do something good, do something the best. Let God do the rest. Silakan, Bu Teti, lanjut. Iya, terima kasih Bu Maria, Bu Helena. Betul, yang sudah berlalu, biarkan itu menjadi pelajaran, guru terbaik bagi kita untuk melangkah selanjutnya gitu ya. Iya, yang sudah kita lalui memang tidak akan bisa kita hapus. Seperti kita menulis, kita tip X, aslinya masih ada gitu ya, tetapi biarlah itu menjadi suatu pelajaran yang baik sehingga kita dapat melangkah lebih baik lagi di hari-hari selanjutnya begitu ya. Oke, saya bacakan dulu ini ya interaksi di chat ini. Kalau ada yang mau berinteraksi langsung di Zoom ini atau dari radio silahkan. Yang di Zoom bisa raise hand ya. Dari Dokter Megawati, semangat Bu Helena, benar-benar suatu kebahagiaan buat Bu Helena dan keluarga. Semoga keluarga Bu Helena dan Bu Helena tetap lanjutkan tugas mulia seperti testimoni barusan. Ya, kita semua lakukan spontan dan support yang benar-benar dalam kehidupan Bu Helena gitu ya. Itu Makasih. Makasih, semangat Dokter. dari Dokter Megawati. Oke, yang lain jika akan berinteraksi langsung dengan Ibu Helena, narasumber kita pagi ini, silahkan loh ya. Selamat pagi Bu Helena. Salam Selamat Nah, ini pagi, dia Dokter. Dokter Mega. Salam kenal. Silakan Dokter Mega. Ya, Semangat aja. Testimoninya sangat inspiratif. Lanjutkan Makasih, tugas. Makasih Dokter Mega. Sama-sama. Sekarang jadi tinggal di mana Ibu? Di Bali apa di mana? Sekarang sedang ada di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Oke. Iya. Semangat ya. Salam untuk keluarga. Iya, Salam makasih untuk Dokter keluarga Mega. semuanya. Ya. Bye. Bye. Iya, Ya. terima kasih Dokter Mega. Dokter Mega ini salah satu apa ya? Bukan pengawarnya kalau ini. Support yang tiap Senin pasti dia hadir walau sedang Penyemangat kita. praktek sekalipun, ya beliau dengan setia mendengarkan dan menyemangati kita semua gitu. Oke, nah tadi saya dengar cerita sedikit tentang Nokers ya. Memang di komunitas Nokers ini tidak semua yang bisa merajut ya, tapi diperlukan juga yang bisa membantu distribusi ya, seperti yang Bu Helena tadi lakukan, karena semua ini rata-rata penyintas kanker juga yang ada di grup ini gitu. Jadi mari para pendengar Radio Good News yang ingin eh, berkontribusi juga, misalnya nggak bisa rajut gitu ya Bu Maria, yang nggak bisa merajut, tetapi saya bisa loh, saya tergerak untuk membantu mendistribusikan
atau yang ingin berdonasi silakan menghubungi Radio Good News atau di IG-nya tadi Nokers Darah silakan DM gitu ya. Karena Iya. memang ini dibagikan secara free kupluk dan Nokers gitu Iya, ya Bu Helena ya. betul. Dan Ya, boleh Terima saya tambahkan sedikit, ini luar biasa loh, Nokersnya sudah go internasional. Karena saya sendiri waktu itu ketika CISC terpilih grant untuk ke Filipina, saya membawa Nokers dan membawa kupluk. Saya bawa ke rumah sakit di sana. Itu anak-anak yang terkena kanker itu happy sekali, luar biasa ketika saya pakaikan ke kepala mereka. Itu luar biasa. Bagus-bagus semuanya. Itu pokoknya itu luar biasa deh. Nokersnya aja diminta sama dokter di sana. Itu luar biasa. Kita makasih. memberikan contoh. Hebat. Makasih Bu Maria. Ya. Ya, Lanjutkan, terima silakan. kasih. Ya, terima kasih juga nih Bu Maria sudah membawa Nokers Darah kita go internasional ya. Iya, Ya, karena dia ya seperti topik yang Bu Helena bawakan hari ini, bicarakan dari tadi, Nokes itu suatu yang kecil loh. Tetapi di tangan orang yang membutuhkan, bisa sangat tepat, bisa mengangkat PD-nya dia gitu ya. Yang memang kalau buat orang lain mungkin apa barang apa itu gitu ya, tetapi kalau untuk yang membutuhkan itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ya, terima kasih untuk semua relawan Nokers ini ya. Nah, Bu Helena, balik lagi ya, nih ya kita ke Bu ya. Helena. Satu support system yang baik, tentu itu yang sangat kita butuhkan gitu ya. Apalagi untuk orang-orang dengan eh, maaf tanda kutip ini sakit-sakit yang tidak bisa hilang Iya, selamanya betul. ya udah taken kontrak selamanya ada dalam kita ya, bukan hanya yang kanker ya, Iya, yang misalnya sakit diabetes sama juga gitu ya. Nah, ada sesuatukah yang akan Ibu bagikan untuk para support system ini ya, bukan untuk pasiennya loh, untuk iya. orang-orang yang mendukung kita gitu. Silakan. Kalau buat saya secara pribadi ya Bu Teti, untuk support system ini, eh, kalau untuk saya pribadi, saya ngerasa perlakukanlah kami seperti orang lain juga gitu. Jangan seperti orang yang sakit gitu. Jadi perlakukan kami seperti biasa aja. Anggaplah kami, bukan anggaplah, jadikan kami juga merasa bahwa kami ini sehat. Gitu. Walaupun ada sakit di dalam, tetapi kalau support systemnya menjadikan kami orang yang sehat, sepertinya saya akan ke bawah sehat gitu ya. Jadi jangan terlalu juga, maaf, dimanja, tapi ya jangan terlalu juga ditargetin ya, jadi penuh dengan target, jadi stres gitu ya. Tapi kalau kami bisa berdampingan dengan baik dengan support system, saya rasa semua akan jadi lebih baik. Ya. Jadi kalau mereka juga tanda kutip mengerti kami dan kami mengerti mereka, semua akan berjalan baik-baik saja. Salah satunya mungkin yang penting mereka punya edukasi atau pengetahuan yang cukup tentang penyakit kami. Kalau saya kebetulan penyintas kanker payudara, minimal maaf suami dan anak-anak saya itu tahu side effect-nya. Salah satunya adalah terus terang kalau saya secara pribadi setelah kemo, terus terang saya banyak lupa. Kadang-kadang ngomongnya apa tapi yang dimaksud apa gitu. Itu lalit ya. Jadi kepala saya ngomongin baju tapi saya ngomongnya celana gitu. Kadang-kadang suka kayak begitu. Jadi tanda kutip mungkin saya minta permakluman dari orang-orang dekat saya kalau sudah kayak gitu. Saya agak tulalit begitu. Terus saya kadang-kadang menyalahkan, ya habisnya saya habis kemo gitu ya. Dia di-blame, kemoterapi itu di-blame sebagai pembuat salah saya. Tapi kalau untuk support system lebih kepada kalau kita punya pengetahuan yang cukup
sepertinya support system juga akan membantu kita ya. Tapi kadang-kadang pengetahuannya memang kurang. Jadi kita yang harus tanda kutip mengedukasi gitu. Jadi saya sebagai pasien atau penyintas, sebaiknya saya memberitahu juga kepada orang-orang terdekat saya tentang apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Jadi saya cerita, saya ngomong, saya kesini, saya kombatin ini, saya nunggu obat lama, bla 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 bla. Jadi saya cerita. Dan saya terus terang saya sekarang merasa saya harus terbuka. Ya nggak apa-apa orang tahu saya penyintas kanker. Ya nggak apa-apa orang tahu hal-hal lain tentang diri saya. Gitu. Jadi ketika saya kena kanker ini, jadi saya sekarang banyak nulis di Facebook. Jadi Facebook saya jadi aktif sekarang. Apa aja buat saya jadi blessing gitu ya. Lihat sinar matahari, rasakan dingin sejuknya hawa di pegunungan karena saya tinggal di gunung sekarang di Kabupaten Bandung di ketinggian. Jadi saya malah lebih menikmati alam yang saya lihat dari mulai pagi. Kadang-kadang saya kebangun jam 5, saya foto, masih ada nuansa merah dari matahari yang baru muncul. Jadi semua itu jadi tanda kutip kebahagiaan-kebahagiaan kecil buat saya. Dan kalau support system itu mendukung saya gitu ya, saya pun sebagai orang yang didukung atau orang yang tanda kutip dianggap sakit gitu ya, punya sakit berat, saya pun akan merasa lebih terbantu ya. Tapi kadang-kadang juga dari kami yang pasien ini kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, banyak dari teman-teman saya menutup diri, nggak mau ketahuan sakit apa, nggak mau tahu rasanya apa. Jadi akhirnya support systemnya mau membantu juga bingung gitu. Gimana ya, kita harus menghibur dengan kata-kata apa ya gitu. Nah, kalau bagi sesama penyintas, sama-sama pejuang kanker payudara, istilahnya gitu ketika saya di komunitas, mungkin karena kami mengalami, saya bisa jadi caregiver, saya jadi bisa pendamping teman saya yang lain yang baru mengalami. Memang itu jauh lebih mudah karena kita mengalami. Jadi pendamping itu atau support system itu tidak harus orang sehat kalau buat saya. Bisa juga sesama pejuang. Kalau buat saya pejuang kanker payudara. Jadi kalau buat saya alangkah baiknya teman-teman di komunitas itu mensupport satu sama lain. Jadi saya sering bilang, ayo kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama gitu. Karena dengan berjuang bersama ini semua akan lebih mudah. Semua akan lebih cepat cari jalan keluar. Tapi kalau untuk yang mendukung, ya untuk teman-teman, atau kalau dukungan dari keluarga tidak ada, jangan cari, saya bilang. Cari aja di komunitas yang bisa dukung kamu. Dan saya selalu bilang ke teman-teman saya yang sekarang sedang berjuang, kalau keluarga tidak mendukung, kamu cari keluarga baru yang bisa mendukung kamu. Salah satunya komunitas. Atau teman, atau sahabat baik, atau siapa aja yang bisa mensupport kamu. Terus buang, saya bilang. Semua teman-teman yang toksik, semua keluarga yang toksik tuh buang, keluarkan. Kamu mulai fokus ke pengobatan kamu. Saya sering mengatakan itu ke teman-teman saya. Jadi cari support system itu yang bisa bantu kamu. Tidak harus keluarga secara sedarah, tetapi kamu harus cari keluarga baru yang bisa dukung kamu. Mungkin itu, Bu. Oke, saya bacakan dulu dari chat ya. Izin saya bacakan dari Ibu Yudiantari. Pagi Bu Iya. Helena, maaf baru bisa mengikuti. Maaf, nggak bisa kelihatan gambar katanya karena komputernya nggak ada kamera. Ya, terima kasih Bu Yudianti sudah bergabung dengan kita pagi ini. Kemudian juga ada dari Bu Elizabeth Santoso. Salam sehat untuk Lili dan rekan-rekan semua. Saya sangat terberkati ikut acara ini. Ya, kita tunggu juga di Senin-Senin selanjutnya. Kita ada di setiap Senin di link Zoom yang sama. Silakan Bu Helena barangkali akan menyapa kedua rekan di pagi ini. Kalau Ibu Yudiantari itu sahabat seperjuangan saya di Pink Fighter Bali dan Love and Strong Woman. Terima kasih Ibu, karena Ibu selalu juga menjadi salah satu support system saya yang luar biasa. Bu sehat-sehat ya, selamat bekerja Bu. Ibu masih bekerja dengan baik sebagai
PNS dan luar biasa buat saya Bu Yudiantari, terima kasih. Kemudian Ibu Elizabeth, saya panggil Ibet, dia teman sahabat kuliah saya satu jurusan. Makasih banyak Ibet. Kita jadi sangat membantu dan terus terang Ibet ini sahabat saya yang luar biasa dari mulai kuliah. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih. Kita juga belajar pagi ini ya Bu Maria bahwa kita sebagai penyintas juga ternyata kita bisa menjadi support system yang baik. Ya, terlebih karena kita sudah mengalami sendiri, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Betul, kita juga tidak sebagai penyintas tentu tidak bisa terlalu dimanja juga ya, karena ada saat-saat kita harus menghadapi sendiri gitu kan ya. Oke, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara pagi hari ini. Silakan Bu Helena jika akan menyampaikan closing statement-nya. Singkat saja. Saya kembali ke tema aja. Less for self, more for the others. Saya tambah enough for everybody. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi do something more for the others. Jadi kita coba juga menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Itu aja. Jadi mungkin buat saya, berbuatlah sesuatu yang baik karena itu baik. Selebihnya bukan urusan kita. Berbuatlah sesuatu yang baik karena itu baik. Oke. Oke, terima kasih. Para pendengar radio Good News, Good People semuanya, pagi ini kita banyak belajar dari Ibu Helena yang walaupun beliau penyintas, tetapi tetap bisa berkegiatan layaknya orang normal begitu ya Bu Maria ya. Bisa mobile ke sana ke sini sendiri, gitu bisa menghandle banyak pekerjaan, terlebih juga masih bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Saya Teti dan rekan saya Valencia Maria undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda semua. Tuhan memberkati.